Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam surat Ar-Rahman ini ada pertanyaan kayak tantangan dari Allah kepada manusia sebanyak 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya, maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu ingkari? Ya, tidak percaya, ya, tolak gitu ya, tidak akui, ya, tidak hargai, tidak syukuri. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustai? Rabbikuma, Tuhan kamu berdua. Situ kuma itu karena yang ditanya ini manusia dan jin, bukan kum atau apa kuma kamu kedua, artinya hai manusia, hai jin, yang mana yang kamu ingkari, katanya. Kalau melihat ini, saya juga merasa ya, gaya penyusunan style Quran ini memang sangat istimewa, ya. Ada surat yang pendek, ada yang panjang, ya. Ada yang kalimatnya pendek, ada yang panjang. Ada yang berulang-ulang, ada yang dimulai dengan huruf-huruf singkat pendek. Makanya ada pernah dikatakan Quran ini tidak bisa ditiru. Jangankan isinya, gaya penulisannya aja udah beda, lain. Kemauan Allah. Seperti tadi, ada yang suratnya kan pendek kan, ada yang panjang sekali berhalaman-halaman. Ada yang dimulai dengan huruf-huruf alif lam mim. Ada yang alif lam mimnya hanya 2, ada yang 4 huruf lagi, yang lain enggak. Sudah itu ada satu surat tidak disusunnya dengan pakai bismillah, itu sudah taubah. Jadi sangat berbeda-beda gaya penulisannya pun, gaya pengucapannya pun. Makanya pernah saya baca, tidak akan bisa ditiru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman, yang maha pengasih, penyayang, compassionate, most gracious, most graceful, katanya ya. Allamal Quran, dia sangat maha pengasih dan penyayang. Antara lain dibuktikannya dengan allamal Quran, diajarkannya Quran kepada manusia. Yang mengajarkan Quran ini Allah sendiri, ya. Khalaqal insan, dia menciptakan manusia. Kemudian setelah diciptakannya, 'allamahul bayan, diajarinya berbicara dengan baik. Padahal berbeda-beda bangsanya, berbeda-beda bahasa, diajarinya semua berbicara. Berbicara dengan fasih, berbicara dengan bahasa yang baik, ya. Dia yang ngajarin itu. Di sini muncul satu bangsa di sini. Entah suku bangsa mana, kok dari awal sudah mulai bisa, lama-lama bisa berbicara. Mula-mula bahasa isyarat, tulis pena, lama-lama bisa mengucapkan, lama-lama semua itu Allah yang mengajari. Allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Kemudian matahari dan bulan itu diperintahkannya beredar pada garis edar yang sudah diaturnya, ya. Kau di sini, dari sini ke sini, cepatnya sekian. Kau dari sini ke sini, cepatnya sekian. Semua itu sudah diatur dengan teliti sehingga tidak pernah bertabrakan. Dari zaman diciptakan mulainya sampai kiamat nanti tidak akan bertabrakan. Kecuali kalau ada kiamat memang disuruhnya tabrakan. Bahkan mau Dudi kalau nggak salah itu ahli Islam, ulama Islam Pakistan, bahkan katanya makhluk yang di luar manusia itu lebih muslim daripada manusia. Karena tidak melawan. Kalau manusia ini kalau diberi akal
memberontak lagi, melawan lagi kan. Jadi kalau yang lain itu kau tumbuh di sini, berdaun begini, buahmu begini, nanti kalau sudah kian lama matang. Kalau enggak kau dimakan ulat, rontok kau. Semua itu udah diaturnya, semua patuh. Matahari pun kau berada dari sini ke sini sampai hari kiamat. Bulan pun begitu. Sudah diaturnya di dalam susunan yang sudah diatur, husban, ya, dalam arrangement apa, pokoknya tatanan yang sudah diaturnya dengan rapi. Wan najmu wassajaru yasjudan. Nah ini pun najmu itu segala tanaman yang tidak ada batang-batangnya, yang kayak semak-semak, kayak rumput-rumput yang di depan itu, yang tingginya hanya sekian, ya. Kalau sajaru pohon yang bisa besar-besar, ya. Jadi pohon yang besar dan pohon yang kecil semua sajjudan, semua tunduk pada dia. Yang kita bilang tadi itu kan, kau menghasilkan buah mangga, kau menghasilkan pisang, kau umurmu sekian, bijimu sekian, nah, kau tidak berbuah, semua itu diaturnya, semua tunduk, semua sujud pada dia. Sujud maksudnya apa? Sujud kepada aturan-aturannya, sujud pada ketentuan-ketentuannya. Wassama'a rafa'na wada'al mizan. Langit pun diciptakannya tinggi, ya. Dan semua itu dengan keseimbangan mizan. Ada semua, kalau nggak seimbang miring dia atau rontok dia kan. Jadi semua itu dengan keseimbangan. Ala tatghaw fil mizan, jangan ganggu keseimbangan itu. Mizan, keseimbangan itu, jadi maksudnya ini juga di dunia ini pun pada manusia dibilang jangan diganggu-ganggu keseimbangan. Kalau berjualan pun pakai timbangan, jangan curang. Karena ada sambungan ini. Wa aqimul wazna bil qisti. Dirikanlah timbangan dengan adil. Jadi kalau berjualan adil, jangan dicurangin. Keseimbangan yang lain pun di alam ini jangan diganggu-ganggu. Kalau diganggu-ganggu seperti sekarang di sini harusnya hutan-hutan dibikin Tuhan supaya bisa menahan hujan, bisa menyimpan air. Tapi diganggu keseimbangan itu oleh manusia, maka manusia yang merusak, manusia yang kebanjiran. Kan udah bilang jangan katanya mengganggu keseimbangan itu. Kemudian wal ardo wadu'ahanya. Nah, bumi ini diciptakannya untuk segala ciptaan-ciptaannya, ya. Jadi untuk manusia, untuk hewan-hewan, untuk supaya bisa makan kan, diciptakannya hutan, buah-buahan, di situ banyak binatang-binatang yang dikasihnya makan. Fihi fahaikatun zawi, di situ banyak buah-buahan yang segala macam berpasang-pasangan. Nakhlu, ada yang bermayang, ada yang seperti korma, ada yang tidak seperti korma, ya. Kemudian ada yang habbu itu biji-bijian, ada seperti padi, gandum, jagung, ya. Itu semua grain. Wal habbu zul asfi warraihan, yang ada kulit-kulitnya. Kemudian ada sebagian yang wangi-wangi, raihan. Bi'ai ala, maka nikmat karunia atau kekuasaan Allah mana yang tidak kamu percayai, yang kamu ingkari. Tukadziban, kamu dustai, tidak percayai, ya. Itu tidak mengakui bahwa itu ada ciptaan Tuhan.
Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Jadikannya manusia dari tanah yang hina, ya. Kita ini walaupun begini gagah-gagah, ya, ada yang cantik-cantik, handsome segala macam, tapi asalnya itu dari tanah liat yang tidak berarti sebetulnya. Jadi makanya bilang nggak usah jadi sombong-sombong lah, asalmu dari tanah nanti kembali ke tanah juga, katanya. Khalaqal insanal fakhar. Maka yang nikmat mana yang kamu ingkari? Rabbul Masyriqaini wal Maghribain. Dia adalah Tuhan dari dua timur dan dua barat. Maksudnya dua timur, dua barat, saya baca. Karena matahari itu kadang-kadang di bulan-bulan segini dia letaknya agak di sini. Kalau ada bulan-bulan yang lain, menjelang Desember atau apa, dia agak pindah ke sini. Jadi seolah-olah kelihatan dua timur, ya. Makanya bilang dia adalah Tuhan dari dua timur dan dua barat. Ya. Marajal bahraini yaltaqiyan. Ada dua lautan dibikinnya mengalir. Dua lautan maksudnya satu ada yang asin, ada yang seperti Sungai Musi. Itu kan lautan juga, lautan kecil, ya. Tidak asin, ya. Kemudian sama-sama mengalir dia bikin. Kalau sungai ya dari gunung terus ke laut. Kalau di laut itu nah, ya, jadi ada dua. Bainahuma barzakhul la yabghiya. Di antara keduanya itu ada dinding, barrier, ada penghalang, tapi tidak kelihatan. Ya, ini mengalir Sungai Nil. Di sini Mediterranean, ya, dua. Ini asin, ini tidak asin. Jadi di antara kedua ini sepertinya ada dinding. Bainahu barzakhul la yabghiyan. Tidak dua laut itu saling melewati. Jadi sini yang laut asin, di sini Sungai Musi yang tawar. Walaupun ketemu dengan lautan Hindia itu di Bangka sana, mereka bertemu tapi tidak melompat ke sini. Ini tidak melompat ke sini. Tetap aja berpisah. Ini tetap aja tidak asin, ini tetap asin. Padahal tidak ada kelihatan apanya. Kalau kamu menyeram ke sana, tidak ada di situ dinding. Tetapi kalau masuk sana disicip air ini asin. Nanti kalau pindah ke Sungai Musi, dia tawar. Padahal itu kedua kumpulan air itu bertemu. Itu hebatnya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Tidak dilewati masing-masing. Maka nikmat mana yang kamu ingkari? Takhruju minhumal lu'lu wal marjan. Dari keduanya itu, dari yang tawar dan dari yang asin itu ada mutiara. Lu'lu itu mutiara, ya. Itu bisa diambil, bisa keluar atau kalau didorong laut bisa naik ke atas dia, ya. Lu'lu wal marjan walahul jawaril munsa'atu kal aqlam. Tapi di lautan itu juga ada kapal-kapal bikinan Tuhan yang bisa berlayar tinggi seperti gunung, katanya, ya. Kalau dia berlayar kan dari jauh kayak gunung berlayar. Yakhruju minhum walahul jawaril munsa'atu kal aqlam. Pertemuan dua laut itu dulu pernah saya ceritakan kalau nggak salah, ya. Ada Jean Cocteau namanya, ahli oceanografi Prancis. Dulu waktu televisi baru ada TVRI, sering disiarkan itu penyelidikan dia di lautan. Dia ahli oceanografi, namanya Jean Cocteau. Dulu waktu televisi baru swasta belum ada, ya, disiarkan itu. Dan saya baca Jean Cocteau ini
akhirnya menyelidiki kebenaran dari surat Ar-Rahman tadi ini, karena dia ahli lautan. Diperiksanya betul nggak kedua laut itu tidak bertemu, tapi tidak bercampur airnya, betul nggak? Diselidiki, memang tidak ada kelihatan apanya penghalang di dinding di antara Sungai Musi dengan Laut Hindia itu, atau Sungai Nil dengan Laut Mediterania, tidak ada di situ. Tapi memang katanya di sini asin, di sini tawar. Baru jadi percaya dia kebenaran Quran ini. Si Jangkuk tahu ya, percaya dia kebenaran Quran dan dia akhirnya masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.